lambat laun kok saya menjadi iba ya kepada PDIP ini. Akhir-akhir ini PDIP sedang asik-asiknya terus bermimpi di siang bolong. Sekarang PDIP meminta untuk jangan sampai melantik Prabowo Gibran. Kan kita tahu sama-sama PDIP sekarang sedang menuntut ke PT UN. Setelah di Mahkamah Konstitusi permohonannya ditolak. Semua permohonannya ditolak. Nah, kata PDIP berharap PT UN tidak lakukan pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum KPU. Satu kali lagi, lambat laun saya menjadi iba. Kasihan, mereka terus bermimpi di siang bolong. Nggak bakalan pernah terwujud. Apa yang diinginkan oleh PDIP? Menunjukkan ke publik bahwa partainya besar, luar biasa, dan lain sebagainya. Mampu. Hati-hati loh. Anda berhadapan dengan 96 juta pemilih Prabowo Gibran dan jutaan pemilih 03 yang sudah pasrah menerima fakta kekalahan dan menerima fakta kemenangan. Dan juga kalian berhadapan dengan pemilih 01 yang sudah menerima fakta kekalahan serta menerima fakta kemenangan 02. Sudah banyak loh, ada jutaan yang menerima. Ini PDIP sesoranganan, kalau kata bahasa Sunda itu ya. Terus aja ngotot, gak mau menerima kekalahan. Sakit hati terlalu dalam mungkin ya. Gak menyangka Gibran, Pak Jokowi melawan mereka. Oke, kita baca beritanya nih. Tim kuasa hukum PDIP berharap agar Pengadilan Tata Usaha Negara tak lakukan pembiaran. Mereka diketahui masih mempermasalahkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI karena menerima Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Gila. Masih sengketa proses. Yang digugat ke petun itu sengketa proses, bukan sengketa hasil. Jelas-jelas di Mahkamah Konstitusi kemarin ketika mempersoalkan proses pencalonan Gibran itu ditolak mentah-mentah. Karena Mahkamah Konstitusi itu mengadili sengketa hasil, bukan sengketa proses. Ini mau diulangi ke petun, tentu pasti akan ditolak. Bahkan ada pengamat itu, ini main-main. Akan sia-sia, gak mungkin diterima. Tapi kenapa tetap dilanjutkan? Apa yang ingin disebarkan kepada publik? Coba. Kan itu menjadi pertanyaan kita. Harapan apa PDIP terus ngotot seperti ini? Ingin dihukum oleh masyarakat partainya? Atau apa? Kok bisa setidak menerima gitu loh. Udah jelas-jelas kekalahannya fakta, bukan anomali. Dan kalau kita lihat, Ganjar sudah menerima ya kekalahan, Pak Mahfud sudah menerima kekalahan, tapi PDIP-nya seperti ini. Oke, kita lanjut nih. Hal itu disampaikan pimpinan kuasa hukum PDIP, Gayus Lumbun, mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat yaitu KPU telah melaksanakan atau KPU tidak melaksanakan. Jadi ada pembiaran. Maka kalau itu ditemukan dalam persidangan, yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi. Dia mengatakan pihaknya memperkarakan KPU RI lantaran sebagai penyelenggara negara telah melakukan pengesahan Gibran sebagai cawapres. Kami juga tidak mencampuri proses berjalannya pemilu kita yang memang harus melalui Bawaslu sebagai pengawas. Yang kami persoalkan itu penyelenggara telah melawan hukum atau tidak dengan mengesahkan
dengan menetapkan cawapres di pemilu ini. Enggak, kok jadi masih lari ke belakang ya? Kacau ini PDIP. Kenapa ya? Enggak, kita pun kan sebagai masyarakat pada akhirnya akan melihat, sebegitu anak kecilnya sikap-sikap PDIP. Iya dong, sebegitu anak kecilnya. Jelas-jelas kita saksikan sama-sama perdebatan yang disediakan oleh KPU. Mereka menikmati perdebatan itu. Pak Mahfud menikmati pertengkaran dengan Gibran. Ganjar Pranowo menikmati pertengkaran dengan Prabowo Subianto. Begitupun sama Anies Rashid Baswedan. Tidak ada yang mempersoalkan proses pencawapresan Gibran kok. Kalau kata Hotman Paris tuh, secara hukum mereka mengakui ya bahwa proses pendaftaran pencapresan Prabowo, pencawapresan Gibran sah secara hukum. Kenapa? Karena jelas mereka asik bertengkar di arena yang disediakan oleh KPU RI. Tidak ada yang menggugat, tidak ada yang walk out pada saat momen perdebatan itu. Mereka menikmati kok. Mereka mengakui bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang sah. Ya, yang boleh ikut kontestasi. Kok sekarang menjadi bagaimana sih? Ini kan kita menjadi mudeng ini sebagai masyarakat. Masih mau membodoh-bodohi masyarakat yang fanatik. Jangan kayak gitu. Kasihan masyarakat yang menjadi korbannya. Kalian yang terus menikmati keadaan mungkin. Masyarakat yang jadi korban. Terus diombang-ambing. Diragukan keyakinannya bahwa Prabowo Gibran menang. Gimana sih? Padahal faktanya satu kali lagi bukan anomalinya. Memang menang. Dan yang ngotot-ngotot kayak gini nih. Yang anomali. Yang sesungguhnya anomali yang kayak gini tuh. Yang meminta untuk Gibran tidak disahkan. Kacau. Ini yang anomali yang sesungguhnya ini kayak gini. Ya bukan ketika suara caleg dari PDIP banyak, lalu yang pilih capres Ganjar sedikit dikatakan anomali. Bukan, itu bukan anomali, itu fakta. Kita bisa lacak sama-sama kepada masyarakat. Banyak kejadian seperti itu. Kita gampang jumpai di tetangga kita, di lingkungan kita. Coba aja tanya. Calegnya pilih mana? PDIP misal. Capresnya pilih mana? 02. Di sekeliling saya banyak yang kayak gitu. Jadi itu bukan anomali, itu fakta. Harus diterima fakta itu sebagai kenyataan, bos. Ya. Kekinian, kubu dari partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri itu mengharapkan sikap kenegarawanan Hakim PT UN untuk melihat permohonan gugatan yang dilayangkan dengan asas hukum yang tepat. Nah, TUN akan memutuskan apakah betul ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang jadi penetapan oleh KPU yang akan dilantik. Jadi permohonan kami untuk tidak dilantik, pungkasnya. Wes lah. Satu kali lagi saya katakan, miris kita melihat PDIP sekarang. Kasihan kita melihat PDIP sekarang. Ya, terus mimpi di siang bolong agar membatalkan hasil pemilu, agar tidak melantik pemenang Pilpres ini. Kasihan. Padahal legowo lah. Punya jiwa kesatria lah. Sebanding lurus lah dengan kenyataan bahwa partai kalian adalah partai besar. Ya, harus juga sebanding lurus dengan sikap yang besar. Mestinya kayak gitu. Ya, kalian itu kan bukan partai kecil, partai paling besar. Mestinya kan sejalan dengan sikap kenegarawanan kalian. Itu kedewasaan kalian dalam melihat fakta pertandingan, menerima kekalahan. Itu bos ya, jangan terus memprovokasi masyarakat kayak gitu dong. Udah stop, semua sudah menerima kok. Capres cawapres
dari 01 dan 03. Kalian masih ngotot kayak gitu. Jangan merasa besar. Hati-hati, nanti dibuat kecil oleh masyarakat. Jangan merasa besar. Hati-hati, nanti dibuat kecil oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.